Perdana banget nih, ini FYI aja ya, ini perdana banget aku bikin vlog monolog nih. Perdana banget, padahal biasanya sering sih ngobrol-ngobrol di depan umum, tapi nggak yang di kamera gini. Biasanya tuh ya ngobrol sama teman gitu, paling mentok kalau di HP gitu ya live, apa namanya, live IG pernah. Oke. Sebelumnya perkenalkan, namaku Sima Nur Abidah. Teman-teman bisa panggil Sima, tapi kalau jadi aku tuh punya banyak nama dari kecil. Kalau waktu SD aku dipanggilnya Sima Godir. Kenapa? Soalnya aku tuh nggak bisa ngomong R, aku tuh pelat. Iya. Terus kalau SMP Sima sih, SMP tuh. Oh, ada yang manggil aku tante SMP tuh. SMA aku dipanggil mama. Aku nggak ngerti kenapa, tapi aku dipanggil mama. Terus kuliah aku dipanggil Uti dong. Sekarang dipanggil ibu sama anakku. Iya, saya sekarang aku udah nikah. Aku kelahiran 24 April 1998. Sekarang usia 25 tahun, OTW 26. Posisi udah nikah, udah punya anak satu, alhamdulillah. Usianya udah setahun 16 bulan lah, bulan ini 16 bulan. Iya. Terus aku pengen cerita tentang perjalananku menjadi ibu aja ya. Jadi aku tuh emang pengen nikah muda. Jadi waktu itu aku nikah tahun 2021. Aku lulus kuliah 2019, terus aku nikah 2021. Yaitu umurku pas waktu itu berapa ya, berarti 23 tahun. Oh ya maaf, OOT dulu. Ini kayak ada noise ya, tapi sorry banget, nggak bisa. Aku nggak ada headset, belum ada headset. Terus ini dari toko depan masang soundnya kenceng banget, nggak ngerti tuh kenapa. Toko depan, sorry ya, semoga suara masih jelas didengar. Nah, tahun 2021 aku nikah sama teman kuliah aku tapi beda jurusan. Abis itu setelah nikah aku langsung ikut suamiku ke Cikarang. Waktu itu suamiku dapat kerjaan di Cikarang, jadi aku meninggalkan kerjaanku di rumah yang pada saat itu adalah catering. Jadi aku buka catering sehat. Waktu ninggalin catering tuh berat banget ya rasanya, cuman ya aku berkomitmen buat ya udah, ya kan udah nikah, masa mau jauh-jauhan, kan nggak pengen ya. Terus waktu itu tuh pengen aku tutup sebenarnya cateringnya, cuman sama ibuku tuh nggak boleh, katanya sayang, soalnya kan aku tuh memperkerjakan 2 ibu-ibu. Akhirnya sama ibuku udah dilanjutin aja, ibu kan biasanya yang belanja aku, yang nganter aku. Terus akhirnya ada yang nganter jadi ibu-ibu satunya, yang satu masak, nah yang belanja ibuku. Nah aku di Cikarang tuh jadi adminnya, terus setahun di Cikarang jadi pengantin baru. Wah, ternyata yang selama ini aku rasa udah aku persiapkan, karena aku memang dari dulu tuh pengen nikah muda. Dari kuliah, dari SMA tuh aku pengen nikah muda, terus pengen punya anak banyak. Soalnya aku basicnya tuh anak tunggal, jadi aku tuh pengen punya anak banyak. Kasian kalau anakku jadi anak tunggal lagi tuh sepi, gak enak. Jadi aku pengen punya anak banyak, makanya aku pengen nikah muda. Nah, jadi aku ya sejak kuliah tuh udah banyak kayak ikut kelas pranikah, terus baca-baca buku yang tentang nikah, parenting gitu-gitu lah. Terus yaudah aku merasa ya udah siap lah ya buat nikah. Ternyata setelah dijalani di Cikarang beberapa bulan tuh, wah masya Allah banget ya, kayak ternyata ada loh yang belum tak siapin selama ini, yaitu tuh mentalku tuh ternyata nggak sesiap itu buat nikah gitu. Aku baru menyadarinya. Jadi waktu di Cikarang tuh kan ditinggal suamiku kerja dari pagi sampai sore. Nah aku kan posisi di rumah aja nih, nggak ngapa-ngapain, ngurus catering juga kan cuma by WA doang. Nah ngerasa kesepian, terus akhirnya ngerasa ya udah nggak ngapa-ngapain, bosen banget, terus sangat amat tidak berdaya lah gitu. Terus aku akhirnya kayak ikut-ikut kelas. Waktu itu makanya aku ikut CC pertama itu waktu tahun 2021 itu tuh aku ikut CC pertama.
pasca nikah. Habis itu aku ikut kelas menyusui juga. Waktu itu belum hamil sih padahal, cuma ya nggak apa-apa, aku ikut aja. Terus abis itu masih tetap ngerasa kayak nggak berdaya aja. Terus ternyata emang butuh penerimaan ya. Aku cerita sama temanku yang basicnya dulu waktu kuliah itu aktif, kayak aku aktif organisasi sana sini, terus pasca kuliah juga masih aktif berkegiatan apa-apa. Itu tuh emang dia juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi oke lah, aku berusaha menerima dengan berjalannya waktu. Terus aku ngomong sama suamiku, ngobrol, ya ternyata emang kalau sudah menikah tuh definisi berdayanya tuh harus berubah katanya gitu. Istri yang di rumah beres-beres rumah, masak, itu tuh juga berdaya. Jangan dianggap itu tuh nggak berdaya, jangan dianggap itu tuh nggak berkegiatan, nggak berkontribusi. Itu tuh juga sesuatu yang produktif kok gitu, bukan yang nggak ngapa-ngapain di rumah tuh gitu. Nah, alhamdulillah 3 bulan setelahnya, 3 bulan menikah tuh aku hamil. Ya hari-hariku masih tetap sama di Cece, sampai akhirnya lebaran aku pulang ke Tulungagung kan, udah 8-9 bulan itu kehamilanku, pulang ke Tulungagung. Nah, habis itu lahiran nih. Nah, momen lahiran ini nih, Masya Allah, ternyata juga mengubah hidupku sekian drastisnya. Jadi waktu lahiran aku kan di bidan di Tulungagung. Terus aku di bidan tuh cuma semalam, jadi lahiran jam 8:30 malam, besoknya jam 9 pagi aku udah boleh pulang. Nah, abis itu kan kalau di rumahku kan cukup desa ya, tapi ya nggak desa-desa banget, cuman masih ada kayak budaya tilik bayi namanya. Jadi kalau ada yang lahiran itu tuh disamperin gitu loh, kayak ngasih kado kayak gitu-gitu. Terus kitanya, tuan rumahnya tuh ya nyiapin namanya asol-asol kalau di sini. Nah, kayak gitu. Nah, otomatis banyak tamu dong. Nah, pas banyak tamu tuh aku tuh juga harus keluar bersama bayiku. Nah, aku tuh jahitanku tuh nggak kerasa banget tau. Alhamdulillah, qadarullah, jahitanku tuh nggak kerasa banget, biasa aja itu. Jadi aku jalan pun juga biasa, dan basicnya aku bukan orang yang sangat lemah lembut, jadi aku jalan pun juga biasa. Nah, ternyata diomelin dong sama tamu-tamu, diomelin nggak boleh gitu jalannya, pelan. Padahal udah dipakein jarik tuh, pelan, jalannya harus pelan. Terus itu duduknya nggak boleh, kakinya tuh nggak boleh diangkat gitu loh, jadi kayak harus bener-bener kayak manten gitu loh, harus sopan kayak ya gitulah. Terus kan harus duduk di atas. Aku tuh nangis tiap hari, aku sebel, kayak semua orang tuh nyalahin aku gitu. Setiap ada tamu aku pasti nangis di kamar tuh, aku pasti nangis ke suamiku. Terus kata suamiku cuman bilang gini, kamu loh udah ngerti, maksudnya kamu tuh udah ngerti ilmunya gitu, terus kenapa masih didengerin? Ya nggak bisa, gimana dong? Udah mencoba buat nggak masukin telinga, tapi tetap masuk telinga gitu. Ya kan otomatis kedengerin, sebel banget lah gitu. Nangis terus lah itu. Aku seminggu tuh bener-bener kayak parah, sampai di titik aku tuh pernah nyesel punya anak. Ya Allah, itu parah banget lah. Tapi terus pas aku udah cerita ke suamiku bilang, ya udah sekarang kita maaf ke kakak gitu. Jadi kita manggil anakku tuh kakak sebagai doa biar punya adik gitu. Terus abis lahiran, wah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain kan, nenenin 2 jam sekali, terus nggak bisa ngapa-ngapain lah, susah banget. Nah, itu mulai kerasa lagi tuh kayak nggak berdayanya, nggak ngapa-ngapain, nggak cari duit. Padahal makin kesini, apalagi anak setahun, udah kerasa banget kan, pengeluarannya nambah lah gitu tuh. Tapi ya emang bener-bener butuh waktu sih, sering banget nangis, sering banget ngeluh, apa aku kerja kantoran aja ya gitu. Tapi emang di sisi lain aku berkomitmen pengen nemenin anakku terus. Jadi kalaupun bekerja, aku pengen kerjanya tuh di rumah.
kadang toksiknya tuh IG gitu loh. Kadang kalau scroll IG lihat temen bisa makan ini, bisa kesana, kayak pengen gitu. Cuman ya namanya di atas langit masih ada langit, rumput tetangga pun juga lebih hijau. Jadi kata suamiku, udah uninstall aja lah, kata suamiku. Tapi ya aku butuh Instagram buat apa namanya, sumber informasiku kalau cari-cari info MPASI dan sebagainya sih. Itu sih. Jadi aku dari perjalanan ini aku ngerti susahnya jadi ibu. Terus setiap orang tuh pasti punya medan juangnya masing-masing, setiap anak punya ujiannya masing-masing. Ya kita sebagai orang tua kita sebagai, nggak cuma orang tua, sebagai manusia tuh pasti dapat ujiannya masing-masing, dan kita nggak tahu ujian apa yang didapat sama orang lain. Jadi kalau bahasa Jawanya sawang sinawang katanya. Itu sekian cerita dariku, semoga ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa diambil. Semangat buat teman-teman semua yang sedang menjalani medan juangnya, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga bahagia terus dan bisa menerima diri sendiri, bisa bahagia dengan diri sendiri. Ya, mari kita nikmati proses hidup ini. Pasti nanti di akhir kita bakal bisa ketawa, ternyata aku bisa loh ngejalanin ini, ternyata aku sanggup loh, walaupun dulu tuh aku nangis-nangis, ternyata bisa kok gitu. Oke? Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang cerita-cerita lain di hidupku. Dadah. Assalamualaikum.